Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa yaf'anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Halaman 109. Baris ke berapa tuh? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la yahdil qaumiz zalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Yang dimaksud zalim di sini adalah al-kafirina, orang-orang kafir. Karena memang mereka nggak mau menerima petunjuk Allah, seakan-akan Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Makanya di awal surah Al-Baqarah, Quran ini Allah sebutkan hudal lil muttaqin. Lalu ayat berikutnya yang terkait dengan Ramadan yaitu hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda, memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Karena mereka yang bertakwa yang mau mengikuti Al-Quran, maka seakan-akan hanya mereka yang mendapatkan petunjuk. Padahal semua manusia Allah kasih petunjuk. Tapi mereka nggak mau. Karena mereka nggak mau, seakan-akan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama. Ya, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, itu orang-orang kafir. Mereka, orang-orang kafir disebut zalim karena zalim yang paling tinggi adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Nah, seharusnya ibadah itu hanya kepada Allah, tapi dia ibadahnya bukan kepada Allah. Mereka menempatkan ibadah bukan ya pada tempatnya, itulah zalim. Makanya benar Luqmanul Hakim ketika memberikan peringatan kepada anaknya, la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sungguhnya menyekutukan Allah itu adalah zalim yang paling besar. Ya, karena menempatkan ibadah bukan kepada Allah tapi kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka tidak berhak untuk dijadikan apa? Tuhan. Ya, hanya Allah yang paling berhak untuk dijadikan Tuhan, karena Allah yang memiliki segalanya, Allah yang menciptakan segalanya. Al-asliyina wal murtadina, baik kafir asli maupun kafir murtad. Kafir asli itu orang kafir belum pernah masuk Islam. Kalau kafir murtad, dia masuk Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Nah, kalau kafir asli masuk Islam, maka dosa-dosanya ya ketika dia kafir ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wantaha ma qad salaf, yang dahulu-dahulu selesai udah. Ya, lembaran baru macam Umar bin Khattab. Ya, ketika kafirnya luar biasa. Ya, tapi begitu masuk Islam ini Allah ampuni semuanya. Beda dengan murtad. Murtad kalau dia kembali masuk Islam, ya, murtad itu kalau pemerintahan Islam
diminta bertobat. Kalau nggak mau baru dieksekusi, hukum mati. Ya, hukum mati. Karena ini lebih berat daripada pelanggaran subversif. Ya kan? Awalnya masuk Islam kok keluar dari Islam. Kalau dia nggak mau memeluk agama Islam itu harus dibunuh. Itu hukum orang murtad. Ya. Nah, kalau umpamanya tidak di negara Islam, ya tentu kan nggak ada hukum seperti itu. Lalu dia masuk Islam kembali, maka ketika dia murtad atau kafir, murtad kan kafir, ya sholat kan tentu nggak dilakukan. Maka begitu dia masuk Islam itu harus dikodok. Apa-apa yang wajib itu harus dikodok, puasa. Nah kalau murtadnya tahunan ya repot juga itu. Ya tapi asal ada kemauan untuk mengkodok, meskipun belum sampai selesai dia meninggal, insya Allah Allah ampuni. Ya Allah Maha Pengampun, jangan khawatir. Ya. Kemudian wahil ayatu, ayat berikut ini turun. Ayat berikutnya nazalat, turun fi sya'nil ladzina irtaddu, tentang orang-orang yang keluar dari Islam, murtad, masuk Islam kemudian keluar dari Islam. Walahiku bimakkah, dan mereka pergi ke Mekah. Ya, memang perjanjian Hudaybiyah seperti itu. Kalau ada orang Mekah ya yang ikut hijrah lalu murtad, ini harus dikembalikan ke Mekah. Maka mereka nyusul, artinya ke Mekah lah. Itu sebenarnya nyusul, ya kan? Ya artinya kita artikan pergi saja, mereka pergi ke Mekah. Wahum isna asyara rajulan, dan mereka berjumlah 12 orang. 12 orang. Minhum, di antara mereka Abu Amirin Ar-Rahibi, itu Abu Amir Ar-Rahib. Wal Harith bin Suwaidin, Harith bin Suwaid Ibn Samit, wa Wudu Ibn Aslad, wa Tu'aimah bin Yabraq, kama akhrajahu Ikrimatu wa Ibn Asakir, sebagaimana diriwayatkan oleh Ikrimah dan Ibnu Asakir. Itu yang dimaksud dengan mereka yang murtad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka keluar dari Islam. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka, balasan untuk mereka adalah mereka dilaknat oleh Allah. Laknat ini melebihi daripada azab. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh para malaikat dan oleh seluruh manusia. Ajma'ina, semuanya melaknat dia. Apa yang dimaksud laknat Allah? Fa inna laknatallahi, maka adapun laknat dari Allah yang Allah ancam orang-orang yang keluar dari Islam, yal ib'adu minal jannati, yaitu dijauhkan dari surga. Sudah pasti, karena pada hakikatnya dia kafir karena sudah keluar dari Islam. Kalau orang kafir gak mungkin masuk surga. Kemustahilan orang kafir masuk surga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti ya onta masuk di lubang jarum, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Itu ayatnya itu yang menunjukkan bahwa orang kafir mustahil dan gak mungkin masuk surga. Orang kafir sampai mati kafir. Karena Allah sudah pastikan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan ketidakmungkinan mereka masuk surga, mustahil mereka masuk surga, itu seperti apa? Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ya, sehingga onta masuk lubang jarum. Ya, jangankan onta, kita benang aja susah. Ya, ini onta. Ya, gimana kalau jarumnya digedein? Namanya bukan jarum. Ya, lubang jarumnya digedein gitu. Ya, sebesar onta. Ya, namanya bukan lubang jarum. Ya, terowongan. Ya, umpamanya. Ya, itu saking tidak mungkinnya orang kafir masuk surga.
Makanya di sini karena dia murtad sampai mati murtad berarti kafir, ya dilaknat oleh Allah. Yang maksud dilaknat oleh Allah adalah dijauhkan dari surga. Wa inzalul uqubati, dan diturunkannya azab, siksaan. Ya pastilah. Ya di neraka nggak ada yang nggak disiksa. Ya tidak berlalu sedetik pun tanpa azab Allah Subhanahu wa taala. Api neraka itu menyiksanya, membakarnya beda dengan api dunia. Kalau api neraka itu membakarnya disertai dengan emosi, dan mereka nggak pernah puas. Ya terus nagih, terus minta kepada Allah, ada lagi yang kami bisa bakar. Ya, yaitu ketika Allah bertanya kepada api neraka, ya halim talati, apakah kamu sudah penuh? Ya, apa kata neraka? Hal mim mazid. Ya, bataqulu hal mim mazid. Apakah ada tambahan lagi? Ya, jadi karena azab neraka itu azab Allah, ya tentu sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan maha kuasa Allah. Ya kan, azab itu kan tergantung yang mengazab. Ini neraka ini azab Allah, berarti luar biasa. Ya, karena yang menyiksa adalah apa? Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jadi Allah ciptakan neraka, ya itu karena la ilaha illallah. Allah ciptakan surga juga karena la ilaha illallah. Ya, dengan la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat lengkapnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah ciptakan untuk mereka yang ya beriman. Dan juga Allah ciptakan neraka untuk mereka yang menerima la ilaha illallah. Ya. Allah ciptakan neraka untuk mereka yang tidak mau menerima la ilaha illallah, atau bahasa kerennya yaitu kafir. Kemudian wala'natu minal malaikati. Tadi kan juga malaikat ikut melaknat. Allah melaknat, malaikat melaknat. Lalu apa yang dimaksud dengan laknatnya malaikat? Tentu berbeda. Ya seperti firman Allah, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat berselawat. Lalu kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya kan? Ya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Apa? Salawat Allah itu rahmat. Ya kan? Ya, salawat malaikat itu doa. Kita juga sama doa. Ya. Itu jadi artinya salawat tapi beda-beda maksudnya. Ya kalau salawat dari Allah ya bukan Allah membaca salawat. Artinya apa? Punya arti adalah rahmat. Nah di sini juga laknat. Allah melaknat, malaikat melaknat, bahkan manusia juga melaknat. Apa laknatnya malaikat? Wa la'natu minal malaikati. Dan laknat dari malaikat, wan nasi dan manusia, hiya bil qauli, yaitu dengan ucapan. Laknatullah alaihim, semoga kalian mendapatkan laknat dari Allah. Itu yang dimaksud. Jadi malaikat dengan ucapan, ya dengan ucapan. Kalau tadi kan laknatnya Allah dijauhkan dari surga dan Allah turunkan azab. Allah timpakan azab kepada mereka yang murtad. Wa kullu dzalika mustahiqqun lahum. Dan semua itu mereka berhak untuk menerimanya, patut untuk menerimanya. Kenapa? Bisa babi kufrihim, disebabkan kekafiran mereka. Fasalhu ayakuna jazaan lidzalika. Dan pantaslah kalau hal itu adalah merupakan balasan. Ya merupakan balasan karena itu. Wa jami'ul khalqi yal'anuna. Semua makhluk melaknat mereka. Al-mubtilu wal kafiru. Baik makhluk itu ya kafir, ya kafir, kok ikut melaknat, walakinnahu ya'taqidu fi dzalika annahu laisa bimubtilin, dan dia berkeyakinan bahwa hal itu bukan sesuatu yang batil dan bukan sesuatu yang kafir. Wa idza la'anal kafiru wa huwa fi ilmillah kafirun. Jika orang kafir melaknat, maka dia di dalam ilmu Allah, hanya Allah yang mengetahui, kafirun. Ya berarti dia kafir. Makanya kita nggak boleh
memanggil sama muslim ya kafir, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kembali kepada diri kita. Ya kan? Orang muslim kita katain kafir loh, jangan. Nggak boleh itu. Nanti kembali kepada diri kita. Nggak boleh kita katakan kafir. Ya. Wa in kana la ya'lamu dzalika, sekalipun dia tidak mengetahui hal itu. Lalu di nerakanya mereka yang murtad sampai mati nih ya, sampai mati. Ukurannya sampai mati. Ya sama dengan kafir, sampai mati kafir, murtad kan juga kafir juga. Sampai mati kafir, udah pasti Allah pastikan masuk api neraka. Lalu di nerakanya itu apakah sementara atau selama-lamanya? Khalidina fiha. Mereka selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min zalik. Pengen mereka keluar, pengen banget. Ya, pengen nggak keluar? Oh, mereka berusaha keluar, tapi nggak bisa. Sementara yang masuk surga nggak pengen keluar. Ya bego aja kalau pengen keluar. Ya, nggak pengen keluar. Yang di neraka udah pasti pengen keluar. Kenapa? Penuh dengan azab. Ya, tapi kata Allah khalidina fiha. Mereka abadi di dalam laknat Allah, para malaikat. Fiha itu al-laknati, di dalam laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Fala tazalu tal'anuhum al-malaikatu. Maka para malaikat senantiasa terus menerus, zala itu terus menerus melaknat mereka, wal mu'minuna, dan juga orang-orang beriman, waman ma'hum fin nari, dan orang yang bersama mereka yang ada di dalam api neraka. Fala yakhlu syai'un min ahwalihim, maka tidak sunyi sesuatu dari keadaan mereka, min ayal anhum la'inun, dari melaknat kepada mereka orang yang melaknat, min haulai, daripada mereka. Ya, itu jadi semuanya melaknat. Teman mereka yang sama-sama di neraka juga sama-sama melaknat, saling melaknat. Na'udzubillah min zalik. Kemudian ya, apakah azab ya mereka itu diringankan, dikecilin volumenya, volume azab? Kata Allah, la yukhaffafu anhumul azabu walahum yunzurun. Tidak diringankan dari mereka siksa. Ya. Terus dengan apa? Volume kencang terus, volume gede terus. Ya, ngegas terus tuh apinya. Nggak pernah apa? Nggak pernah mengendor sama sekali. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala. La yukhaffafu anhumul azab walahum yunzuruna, dan mereka tidak bakalan ditunda azab mereka. Ya, semenit pun nggak bakalan. Ya, nggak bakalan. Ya, nggak bakalan, terus menerus tiap hari. Setiap hari nggak lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu ganti, begitu hancur badannya Allah ganti. Ya, kullama najijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ya, begitu kulitnya karena dibakarkan kering tuh kulit, hangus, Allah ganti dengan kulit baru supaya mereka merasakan azab. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ya, setelah diteliti oleh ahli medis, kulit ini paling peka terhadap sesuatu dari luar. Ini rahasianya firman Allah. Ya, kenapa? Begitu angus Allah ganti kulit baru. Kata Allah supaya mereka merasakan azab. Sebab kalau udah nggak ada kulitnya nggak begitu sakit. Ya, kita yang sakit pertama kali apa? Kalau tersentuh kulit. Ya, kulit. Makanya diganti lagi oleh Allah kulit baru. Terus begitu secara otomatis. Begitu hangus ganti kulit baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yunzurun? La yu'akhkharu azabuhum, tidak ditunda azab untuk mereka, min waqtin ila waqtin, dari waktu ke waktu yang lain. Enggak. Ya, tidak, ya. Minta ditunda enggak bisa. Nah, di sini masih Allah kasih kesempatan untuk mereka. Ya kan? Illal ladzina tabu, ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka yang apa? Mau kembali, mau bertobat. Artinya apa? Kembali memeluk agama Islam. Ya, padahal ancamannya tadi keras banget kan? Ya kan? Diazab di api neraka, bentuk azabnya luar biasa. Tapi masih Allah kasih kesempatan, illal ladzina tabu. Kecuali mereka yang tadi murtad tadi itu, bahkan kafir secara umum, mau bertobat,
artinya apa? Memeluk agama Islam. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur kepada manusia sampai 60 tahun, 70 tahun. Ya, supaya Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Ya, tapi nggak mau bertobat juga, ya sudah pantas diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah kasih kesempatan yang cukup lama, ya untuk bertobat, tapi mereka nggak mau, ya pantas mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada dasarnya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Ya kita lihat ya, kalau kita lihat azab Allah bentuk ayat ya yang menjelaskan tentang betapa kerasnya azab Allah, betapa besarnya ampunan Allah, ya itu justru yang Allah sebutin terlebih dahulu apa? Ampunannya dulu. Ghafirudz dzambi. Allah itu apa? Maha Pengampun dari perbuatan dosa. Ghafirudz dzambi, mengampuni perbuatan dosa. Wa qabilit taubi, dan yang menerima taubat. Baru satu ayat ini syadidul iqabi, baru Allah yang maha keras azabnya. Tapi Allah sebutin dua kalimat yang menunjukkan Allah itu maha pemurah, maha pengampun, ya kan? Ya itu, makanya baru Allah sebutkan apa? Syadidul iqab. Jadi kalau kita hitung dari Asmaul Husna, nama Allah yang 99 yang mengarah kepada pengampunan Allah secara arti secara umum itu lebih banyak daripada yang punya arti apa? Azab Allah yang pedih, azab Allah yang apa? Yang dahsyat. Ya ini. Nah, ini menunjukkan apa? Allah itu maha pengampun. Allah maha pengampun. Ya, cuma manusianya terkadang nggak mau. Ilal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat, minal kufri, daripada kekufuran, mimba didzalika, setelah murtad, al-irtidadi, setelah murtad. Nah karena setelah bertobat, ya kan, itu harus diikuti oleh amal-amal soleh. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa tibul sayi'atul hasanata tampuha. Perbuatan buruk diikuti dengan perbuatan baik. Maka di sini selain samping mereka bertobat, wa aslahu, mereka apa? Berbuat baik. Ya, beramal soleh. Ya. Mereka memperbaiki, di sini wa aslahu, mereka memperbaiki batinahum, batin mereka. Itu maf'ul bihnya. Wa zahirahum, zahir mereka. Zahir mereka. Karena manusia dalam dirinya itu ada hal-hal yang bersifat batiniyah, ada yang bersifat zahiriyah. Dengan apa mereka memperbaiki dua hal itu? Bil amalis sholihi, dengan amal-amal soleh. Ya, dengan amal-amal soleh. Ya, amal soleh itu ukurannya apa? Tidak bertentangan dengan aturan Allah. Pertama bentuknya perintah Allah, itu amal soleh, ya kan? Ya, lalu meninggalkan larangan Allah, itu amal soleh. Yang kedua, tidak termasuk perintah dan larangan, ya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah, itu termasuk amal soleh. Ya, hal-hal yang mubah, ya hal-hal yang mubah itu termasuk amal soleh. Ya, hal-hal yang mubah. Ya, satu contoh ya, kalau kiai-kiai dulu ya di Jawa itu, ya ada santri tukang tidur didiemin, lebih baik dia tidur, itu mubah. Karena ketika dia tidur dia nggak berbuat maksiat. Ada orang tidur, dia kan berbuat maksiat, ada nggak? Nggak ada, lebih baik dia tidur. Daripada kalau dia bangun, dia akan berbuat maksiat, dibiarin dia tidur. Oke, dulu begitu. Ya nggak dia apa-apain, nggak, biarin dia tidur katanya. Ya seperti itu. Nah kemudian, fa innallaha, nah supaya yang mau bertobat ini yakin betul bahwa Allah terima tobat mereka, fa innallaha ghafurun. Ya, sebab sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Ya, maha pengampun. Makanya kita nggak boleh putus asa dari pengampunan Allah dosa apapun yang kita lakukan. Ya, Allah berfirman, qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innallahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada orang-orang yang banyak dosanya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, sungguhnya Allah menerima, ya mengampuni semua dosa. Dan sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha
penyayang. Tentu itu ayat yang menggembirakan kita sebagai manusia yang banyak dosa. Ya. Tapi Sayyidina Ali itu justru bukan ayat itu. Ketika beliau bertanya kepada ahlul Iraq, ya, ayat apa arja ayatin indakum, ayat apa yang paling menimbulkan harapan yang besar untuk diterima taubat kalian? Mereka jawab ayat itu. Qul lil ladzina asyraku. Kata Sayyidina Ali, ya apa namanya, hasanun, baik, tapi bukan itu yang aku maksud. Jadi Sayyidina Ali yang beliau maksud adalah aqimis salatah, ya, tarafain nahari wa zulufan minal laili innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ini ya menunjukkan bahwa salat 5 waktu itu pelebur dosa. Ya, karena ayat ini aqimis shalah, dirikanlah salat, ya, di ana al-laili wa tarafan nahar. Artinya itu 5 waktu itu. Ya, wa zulufan minal lail. Itu menunjukkan 5 waktu. Memang Allah tidak menyebutkan zuhur, asar dalam Al-Qur'an. Ya, tapi itu mencakup 5 waktu. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, itu aqimis shalah liduluki syamsi, ya, ila ghasaqil laili, ya, wa Qur'an al-fajri, innal Qur'an al-fajri kana itu 5 waktu. Ya, 5 waktu. Ya, mereka ini yang nggak tahu ya bahwa ayat itu mengandung 5 waktu, ya, itu mereka menganggap apa? Di Al-Qur'an nggak ada penjelasan tentang waktu sholat. Ini orang nggak tahu berarti. Ya, itu yang dimaksud itu 5 waktu. Ya kan? Ya, liduluki syamsi. Nah, itu adalah subuh, zuhur, asar. Ya kan? Ya, lalu wadzulufa minal lail, yaitu isya, maghrib, isya, subuh. Itu yang dimaksud, sama dengan ayat ini. Nah, jadi Sayyidina Ali mengkaitkan dengan apa? Salat. Salat. Jadi salat itu melebur dosa-dosa. Ya, melebur dosa-dosa. Aqimis shalah. Ya. Memang kata Rasul, salat 5 waktu itu digambarkan oleh baginda Rasul sebagai pelebur dosa. Itu ibarat, ya, orang punya rumah, di depannya ada sungai, airnya jernih. Dia mandi 5 kali di situ tiap hari. Rasulullah bertanya, ya halahu darnun, apakah orang itu masih ada kotoran? Kata sahabat, enggak. Itulah fungsi sholat 5 waktu, ya, untuk melebur dosa-dosa kita. Ya, jadi memang Allah kasih banyak peluang, ya, untuk kita ini menghapus dosa-dosa kita, terutama itu sholat 5 waktu. Rasulullah gambarkan itu seperti apa? Orang mandi 5 kali. Kita mandi 2 kali aja bersih, ya kan? Ini mandi 5 kali sehari, ya, bersih gak? Ya, bersih. Ya, itu kayak gitu fungsi sholat 5 waktu. Kemudian rahimun ghafurun likobaihim, mengampuni keburukan-keburukan mereka, dosa-dosa mereka di dunia bisa dengan Allah tutupi. Itu namanya ghafur. Nanti di akhirat Allah tidak tampakkan karena ditutupi. Rahimun, maha penyayang fil akhirati, di akhirat, bil afwi, dengan Allah memaafkan. Lalu wa nazalat hadil ayatu, ayat berikut ini turun fi sya'nil Harthi ibnu Suwaidin, tentang Harth bin Suwaid. Wa huwa rajulun minal ansari, dia adalah seorang laki-laki dari Ansar, berarti asli Madinah. Fa innahu lamma lahiqa Makkah murtaddan, maka sungguhnya dia tatkala dia datang ke Mekah dalam keadaan murtad, dia orang Madinah lalu dia murtad, ya kan, lalu dia ke Mekah, nadima ala riddatihi, dia menyesal, ya, atas kemurtadannya, dia menyesal murtad. Ini bagus ini, ya, ada penyesalan, dia menyesal murtad. Karena dia masih di Mekah, para salah ila qaumihi bil madinati ayasalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengutus seseorang untuk bertanya kepada kaumnya, karena dia kan orang Madinah, berarti kaumnya juga berada di Madinah. Untuk apa? Ayasalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Yang disuruh oleh Harth bin Suwaid,
Apa pertanyaannya? Yang beliau minta ditanyakan kepada Rasul, hali min taubatin. Apakah taubatku diterima? Apakah aku bisa bertobat? Begitulah kira-kira. Itu yang ditanya oleh siapa tadi? Haris bin Suwaid. Ya, jadi dia mengirim utusan ya kepada kaumnya di Madinah, karena dia orang Madinah, supaya kaumnya ini bertanya kepada Rasul. Ya, Suwaid itu apa? Haris bin Suwaid ini pengen bertobat. Apakah tobatnya diterima? Ya, itu pertanyaannya. Fa'alu, lalu mereka melakukan permintaan Haris bin Suwaid. Yaitu saudara-saudaranya di Madinah ini melakukan permintaan Haris bin Suwaid, yaitu bertanya kepada Rasul, apakah tobat dia ini diterima? Fa'anzalallahu hadil ayata, maka Allah turunkan ayat ini. Faba'atha ilaihi akhuhu al-jallasu, maka mengutus datang kepadanya saudaranya siapa? Suwaid bin Haris bin Suwaid, yaitu al-Jallas, ma'rajulin min qaumihi, bersama seseorang laki-laki dari kaumnya. Faqbalil madinati, lalu dia datang ke Madinah. Wa taba ala yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertobat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya dia sempat kembali ke Madinah. Ya, taubatnya sudah di Mekah tentunya taubatnya. Cuma resminya ya dia bertobat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qabila Rasulu taubatahu, Rasulullah menerima taubatnya. Wa sunna islamuhu, setelah itu ya dia sangat baik keislamannya. Ini yang tadi wa aslahu, dia perbaiki kesalahan-kesalahan dia, ya menjadi apa? Muslim yang baik. Maka turunlah ayat ini, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Kecuali yang habis tobat, kafir lagi, tobat lagi, kafir lagi, nah itu yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir ya tidak percaya billahi kepada Allah, ba'da imanihim, setelah mereka beriman billahi kepada Allah, tsummazdadu kufran, setelah dia muslim lalu kembali menjadi kafir, justru bertambah kekafirannya. Ya, bertambah kekafirannya. Tsumma asarru alal kufri, lalu dia bertambah kekafirannya terus menerus, ya kafir. Ya, itu. Jadi kalau tadi bertobat lalu kembali kepada kafir, bertobat lagi, ini masih mending. Ya, begitu dia bertobat lalu meninggal, surga. Ya, itu meskipun berkali-kali bertobat, itu tobat sambal lah ya. Ya, tapi itu masih mending. Kalau ini enggak, ya dia muslim lalu murtad. Setelah murtad justru bertambah kekafirannya. Ya, bertambah kekafirannya. Nah, ini yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tsumma asarru, ya terus menerus. Ya, makanya disebut israr. Israr itu terus menerus. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la kabirata la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak disebut dosa kecil kalau terus-terus dilakukan. Nggak pernah tobat, nggak pernah istighfar. Memang kecil, lama-lama jadi apa? Gede. Ya kan? Tapi sebaliknya, tidak disebut dosa besar kalau dia mau bertobat, kalau dia mau istighfar. Kalau dia mau istighfar. Makanya Imam Busiri menasihatkan dirinya, ya kalau berdosa besar jangan sedih. Ya. Dengan catatan kalau disertai dengan apa? Bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Busiri? Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat. Innal kabaira fil ghufrani kallamami. Wahai diriku, dinasihatin dirinya sendiri. Ya, la taqnati min zallatin azumat. Janganlah engkau putus asa karena perbuatan dosa besar. Karena perbuatan dosa besar. Ya, itu. Kenapa? Ya. Karena dosa besar ma'al ghufrani disertai dengan
permohonan ampun kepada Allah kalamami, itu seperti dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil nggak istighfar, nggak bertobat, itu lama-lama jadi besar. Lan tuqbala itu masdadu kufran asyaru alal kufri, lan tuqbala taubatuhum, maka tidak diterima taubat mereka. Ma'aqamu ala dzalika, selama mereka ya berada pada kekafiran, ya berada pada kekafiran sampai mati berarti. Qala al-Qadi wal Qaffalu Ibnu al-Ambari, berkata Al-Qadi dan Qaffal dan Ibnu al-Ambar, lamma qaddama Allah Ta'ala, tatkala Allah mendahulukan zikra man kafara, penyebutan orang-orang kafir, ba'dal imani, setelah beriman berarti murtad, wa bayyana, dan Allah menjelaskan annahu ahlul la'nati, bahwanya orang setelah beriman lalu murtad menjadi kafir adalah akan mendapatkan laknat, illa ayatubah, kecuali dia mau bertobat. Zakara, jawab daripada lama, maka Allah sebutkan fi hadil ayat, di dalam ayat ini, annahu law kafara maratan ukhra, seandainya dia menjadi kafir ya setelah dia bertobat, ya kan, tadi bertobat, ya kan, dia murtad, lalu dia apa, tobat, nah lalu dia bertobat, ya itu Allah ampuni. Nah yang kedua ini ya, dia awalnya muslim lalu murtad, terus-terusan murtad, itu yang Allah tidak terima tobatnya. Ba'da tilka taubati, setelah tobat itu, fa innaha tasyiru ghaira maqbulatin, maka tidak diterima, ya, ka'anna wa ka'anna lam takun, seakan tobatnya itu tidak ada. Ya memang dia pernah tobat, ya kan, muslim lalu dia kafir, ya kan, lalu dia murtad, lalu dia bertobat, muslim dia, kafir lagi, terus-terusan sampai mati kafir. Ini yang dimaksud lan tuqbala taubatuhu. Tapi kalau tadi dia bertobat terus nggak kafir lagi sampai meninggal, itu yang Allah terima taubat mereka. Ya, jadi dilihat apa? Akhir hayatnya. Ya, kalau ini kan akhir hayatnya tetap kafir. Meskipun dia sudah apa? Bertobat, tapi kembali kepada kafir. Terus sampai mati kafir. Jadi wa takdiru, adapun takdirnya, ilal ladzina tabu, takdir ayat, ilal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat, mimba dizalika, setelah murtad, waslahu, dan mereka memperbaiki amal mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Fa in kanu kadzalika, maka jika mereka seperti itu, sumazdadu kufron, tapi ya masuk apa, kafir lagi dan bertambah kekafirannya, lan tuqbala taubatuhum, maka mereka tidak diterima tobatnya. Itu ya. Jadi kesimpulannya ya, kalau mereka bertobat tidak kembali menjadi kafir, ya, lalu mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, ini yang Allah terima tobatnya. Tapi kalau setelah bertobat, ya, kembali kepada muslim, ya, lalu apa, kafir lagi sampai mati kafir, ini yang nggak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Jadi dilihat apa akhirnya, akhir kehidupan. Ya, makanya Allah suruh kita ini apa, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Karena itu apa, ketentuan ya, untuk bahagia atau tidaknya di akhirat, itu di akhir hayat kita. Makanya kita dituntun, disuruh, disunatkan mentalkin, ya, ketika orang mengalami sakratul maut, kita talkin, kita tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kalau itu kepanjangan, napasnya udah agak berkurang, udah mau meninggal, cukup Allah, 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 kita bisikin. Jangan orang sakratul maut kita tinggal kabur, ya, ketakutan, jangan. Ya, itu, jangan. Ya, ketahuan kok orang husnul khatimah. Ya, penjelasannya, pertama, ya, kening ini jidatnya keringetan. Ya, terus bibirnya apa? Kering. Ya, karena ya sakratul maut adalah
Ya, rasa sakit yang terakhir. Rasa sakit yang terakhir yang dialami oleh manusia di dunia ketika sakratul maut. Ya. Nah, tanda orang beriman itu, ya, ketika sakratul maut dicabut nyawanya, ya kan, jidatnya keringetan, kemudian apa? Mulutnya kering, ya kan? Nah, ini sebagai tanda. Itu husnul khatimah. Apalagi disertai dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Ya. Nah, belum lama kan kemarin cakep banget tuh orang meninggal. Ya, pas lagi Allahu la ilaha illallahul. Ya. Meninggal, cakep banget itu. Ya, cakep banget, luar biasa itu. Husnul khatimah. Ya, jadi mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan seperti itu, wafat dalam keadaan beragama Islam. Amin. Allahumma amin. Ya. Ya, saya kira sampai wa ulaika humud dhalun. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana tawaffana muslimin. Rabbana tawaffana muslimin. Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin wakhtim lana bihusnil khatimah. Allahumma amitna ala dinil Islam. Allahumma amitna ala dinil Islam. Allahumma amitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi